Satu ngasih solusi enggak. Yang kedua kalau mau cari informasi orang ke googling juga udah dapat informasi, tidak harus lewat Kadin lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lutfi Bamala. Kebetulan saya ini lagi bareng sama Om Zen. Ya. Om Zen, ya. Pokoknya yang punya Purwakarta deh. Om Zen doang. Om Zen rakyat ternyata. Masa. Kita nih habis rapat Kadin yang insya Allah Kadin mukabnya nanti akan dilaksanakan tanggal 24. Banyak hal-hal menarik di Kadin ini Om Zen. Karena Kadin ini organisasi yang memang mewakili para pengusaha ya, khususnya sekarang kita nih rapat Kadin Purwakarta. Nah, harapannya Om Zen, Kadin ke depan ini bagusnya di Purwakarta ini seperti apa Om Zen? Ya, Kadin itu kan kamar dagang. Yes. Kamar dagang dan industri. Ya. Jadi yang namanya kamar dagang itu dia harus mengatur regulasi segala macam apa pergerakan ekonomi yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya, dan regulasi investasi. Ya. Dan anggota Kadin itu kan pengusaha baik pengusaha kecil, menengah atau pengusaha atas gitu, yang top atau level middle yang ada di Purwakarta. Itu regulasinya, iklim investasi dan regulasi ekonominya, salah satunya ada peran Kadin di situ. Nah, kalau misalnya Kadin tidak memerankan diri di situ, maka nanti dari mulai zonasi aja nanti bakal acak-acakan. Oh gitu. Iya, karena kan salah satu masukan menentukan mana zona industri, ya kan, zona pertanian, zona perumahan, zona hijau. Nah itu Kadin berperan di situ, berperan penting. Oke. Sehingga Kadin itu dalam setiap tahun harus membuat riset. Ya. Masih layak nggak bahwa daerah ini menjadi kawasan industri? Layak nggak kawasan ini menjadi kawasan hijau? Layak nggak daerah ini untuk dibuat perumahan karena misalnya jalannya terlalu kecil gitu loh. Begitu, Bos. Jadi memang Kadin yang semestinya itu adalah bergerak terus, Bergerak, membaca peluang investasi di setiap wilayah dan regulasinya. Kadin ikut mengatur. Oke, Om Zen, Kadin hari ini di Purwakarta memang seperti terlihat sepi dari kegiatan. Ya kita tahu bahwa memang 2 tahun belakangan ini seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang berjuang mengatasi bagaimana caranya kita lolos dari wabah COVID ya. Nah, namun hari ini mudah-mudahan ke depan COVID segera berlalu. Setelah Omikron yang hari ini berlalu, tentunya kan Kadin juga harus punya peran aktif. Nah, dari sepi kemarin kan orang kalau udah kelamaan tidur kalau udah kelamaan tidur nih mau bangun nih kayak susah. Tips apa sih yang bisa merangsang dari para pengusaha khususnya anggota Kadin Kabupaten Purwakarta agar bisa memberikan kontribusi positif khususnya bagi para pengusaha di Kabupaten Purwakarta? Apa tuh kira-kiranya Mas Zen? Sebelum ke situ ya, ini ada kesalahan kita yang paling besar, memandang Kadin itu berperan aktif di saat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi yang luar biasa. Justru sebenarnya di saat COVID ini Kadin itu kehadirannya ditunggu oleh mereka. Harusnya memberikan solusi. Ketika dia jualan A, terus jualannya agak laku, kurang begitu laku, hadir di situ Kadin untuk memberikan solusi. Ketika hotel ada yang nginep, sampai kemudian yang datangnya itu pensinya biasanya misalnya 80%, ini cuma 30%. Disitulah Kadin kemudian hadir. Di saat misalnya karyawan banyak dirumahkan dan terus juga gajinya hanya setengah, disitulah kemudian Kadin hadir. Nah ini ada kesalahan terbesar di kita ketika tidur semua. Lah pengusaha mau minta ke siapa, minta solusi. Kalau Kadin kemudian dia gitu. Dan ingat loh, di dalam kesulitan disitulah Kadin itu punya diri. Jadi sebenarnya kan gitu. Sebenarnya Kadin juga punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Nah itu kan
Asosiasi-asosiasi semuanya berhimpun di Kadin. Lah ketika Kadin tidak memberikan solusi, lah kehadiran Kadin kan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh pengusaha. Kayak mubazir dong ya. Nah ya iya, justru harus hadir di situ. Kalau misalnya sekarang investasi mulai bagus lagi, terus misalnya COVID sudah berlalu, terus Kadin baru hadir di situ, itu namanya Kadin mata duitan, bukan Kadin solutif. Kadin cengpet. Iya, Kadin itu harus mengawal mulai orang datang ke Purwakarta dia mau berbisnis apa. Ketika orang mengawal datang ke Purwakarta ini memperlihatkan FS-nya. FS misalnya saya mau membuat pabrik paralon misalnya pipa, nah ini FS-nya. Kadin ikut mengkaji cocok nggak di sini dibuat pabrik itu. Iya kan, sehingga diberikan masukan-masukan, jangan-jangan feasibility study-nya tidak sesuai dengan kondisi karena yang tahu itu adalah Kadin. Jadi mulai dia mau berinvestasi, mendirikan, membebaskan lahan, peran serta di situ lahan mana yang paling cocok, yang itu kemudian worth it, ya kan? Terus yang kedua buat pabrik yang kemudian di situ kestabilitasan kenyamanan investasi di situ Kadin. Yes. Sebetulnya Kadin ini potensinya luar biasa. Dan Om Zain, saya ini di konten-konten saya ini lebih senang membahas potensi wilayah, termasuk hari ini kita bicara Kadin. Terkait peluang para pengusaha muda Purwakarta. Nah, apa sih tipsnya Om Jen membuka informasi terkait para pengusaha muda Purwakarta? Purwakarta ini banyak Om Jen. Para pengusaha muda yang baru bermunculan yang mereka bingung akan payungnya. Nah, mudah-mudahan Kadin ke depan bisa memberikan payung atau memberikan wadah yang seluas-luasnya terhadap para pengusaha muda Purwakarta yang baru. Karena saya yakin para pemuda ini ketika mereka mau bergerak dan ada yang membimbing, mengarahkan ke arah yang lebih spektakuler, terkait di mana tadi kita sedikit bahas dalam rapat di Purwakarta ini, potensi yang hari ini sedang berkembang, ada beberapa wilayah yang akan menjadi pusat kota industri lah ya. Ada kota mandiri dan kota-kota mandiri. Nah, saya sepakat tadi apa yang disampaikan Om Zain terkait Kadin harus hadir pada saat kondisi yang sangat terpuruk sebagai pemberi solusi kepada seluruh para pengusaha yang hari ini hampir kumaha. Bagai Krakatau hidup di batu lah. Napasnya udah pada di sini. Napasnya di sini. Nah itu kalau bahasa Sundanya dia mau muntang-muntang kasar, menta kasar. Benar. Nah kalau Kadin itu kan memang menyambungkan antara permintaan kebutuhan dengan supply. Ya kan itu Kadin. Iya kan. Nah terus juga jangan sampai begini, Pak Bos. Orang berbondong-bondong masuk Kadin, pengusaha masuk Kadin, tapi Kadin tidak adaptif. Tidak adaptif itu memang enggak menyesuaikan dengan adaptasi dengan era yang sekarang, yang serba kemudian canggih, yang kemudian serba cepat, informasinya. Sehingga kalau Kadin tidak adaptasi dengan itu, dia ditinggalin Kadinnya. Satu ngasih solusi enggak. Yang kedua kalau mau cari informasi, orang ke googling juga udah dapat informasi, tidak harus lewat Kadin lagi. Ya ditinggalin. Oke, berarti memang harus buka sarana media sosial juga. Ya harus kekinian lah ya. Kadin yang akan lebih maju adalah Kadin yang memang harus ikut dalam era zamannya. Kalau hari ini zaman digital, ya Kadin juga harus ikut di era tersebut. Dan Kadin itu harus jadi pelopor terdepan di situ. Lah kalau Kadin masih ngikutin orang ya bukan Kadin namanya. Kampret. Mohon maaf ya pada Kadin seluruh Indonesia, memang Kadin itu semestinya menjadi pelopor menjadi yang terdepan gitu. Selalu yang pertama. Karena apa? Karena bagaimana dia akan bisa memberikan solusi kalau dia tidak menjadi yang terdepan. Kalau bagaimana dia bisa memberikan solusi kalau dia tidak tahu masalah. Dan bagaimana kalau dia akan tahu masalah kalau dia tidak pernah riset. Nggak pernah riset berapa orang yang nganggur, perusahaan apa yang sekarang ini yang masih bisa survive, perusahaan mana yang tidak akan bisa bertahan.
Dia gimana kalau nggak pernah bisa riset? Nah kita persoalannya kita sering riset atau apa katanya? Kalau saya lihat sih nggak ada riset. Iya, kalau katanya itu departemennya departemen perencanaan. Kalau China naruh lagi. Kalau China kan tidak aku. Dan yang bahaya ketika buat produk ke depan itu copy paste. Nah itu nggak boleh lagi. Saya pikir mudah-mudahan Kadin seluruh Indonesia, terutama yang di Purwakarta nih, karena kita semuanya pengurus Kadin, Ya. pengurus Kadin, kebetulan ngobrol di channelnya, nama channelnya apa? Lutfi Bamala Channel. Lutfi Bamala Channel guys, yang biasa nonton juga Lutfi Bamala Channel. Itu keren itu isinya. Jangan lupa subscribe juga sampai Subrek. Subrek. Terima kasih Om Zen. Nanti kita kapan-kapan saya mau izin ketemu lagi Om Zen. Kita bahas bukan hanya di wilayah kamar dagang ini saja. Saya tahu banget Om Zen ini panutan bagi para pemuda Purwakarta, termasuk saya orang yang ngefans banget sama gerakan-gerakannya Om Zen dalam ruang bisnis di wilayah Purwakarta. Mudah-mudahan besok kita bisa bareng lagi sama Om Zen membahas peluang usaha yang ada di Purwakarta buat para pemuda sukses mandiri di Purwakarta. Hatur nuhun, saksikan terus channel Lutfi Bamala dan jangan lupa berikan komen dan subscribe-nya. Hatur nuhun.